guys, welcome back to my channel. Guys, today we're gonna learn about words. Two or more words are spelled the same or sound the same but have different meaning. I've listed 8 words here and we're gonna put the words into sentences. The first word is blue. Blue itu teman-teman punya 2 makna. Yang pertama adalah yang sering kita dengar. Yes, you are right. Biru, dan satu lagi sedih. Jadi misalnya gimana cara membedakan kapan pakai blue itu biru, kapan pakai blue itu sedih? We see the context. Misalnya contohnya ini kita bisa bikin kalimat this book is blue. Buku ini berwarna biru. Tapi misalnya kita punya kalimat yang lain, Nathan is blue. Nathan feels blue. Nah, berarti blue di situ adalah sedih. Nggak mungkin kan Nathan adalah biru gitu, nggak pas. Atau misalnya buku kita ganti maknanya jadi sedih, kan rasanya nggak pas ya, buku itu sedih, nggak make sense sama sekali gitu. Jadi lihat konteksnya. Jadi pas kita misalnya bilang my book is blue, my car is blue, my pen is blue, berarti blue di situ maknanya adalah biru. Dan kalau misalnya kalimatnya, konteks kalimatnya adalah Nathan is blue, I am blue, you are blue, berarti di situ blue maknanya adalah sedih. Some people say that the words in English are very confusing because the same words have different meaning. But I think it depends on the context. If we know the context very well, it's gonna help us to translate the words into bahasa easily. Sama aja kayak misalnya bahasa Indonesia, misalnya kali gitu ya, kali. Kali itu kan bisa sungai, bisa matematika, di perkalian di matematika. Nah kalau misalnya 1 kali 3 gitu, nah kita tahu bahwa kali di situ maknanya adalah perhitungan matematika. Nggak mungkin kali di situ maknanya sungai gitu. Tapi kalau misalnya contoh yang lain, anak-anak itu mandi di kali. Nah kali di situ kita langsung paham bahwa kali yang dimaksud di situ adalah sungai, bukan perkalian di matematika. And I think it's just the same with English. Kalau kita tahu konteksnya, itu akan mempermudah kita kapan mengartikan blue itu, misalnya ya kayak contoh yang tadi, kapan mengartikan blue itu di situ biru, kapan mengartikan blue itu di situ sedih. The second word is book. Book sendiri punya 2 makna. Yang pertama adalah buku, yang kedua adalah memesan. Nah kita ke contoh yang pertama dulu, misalnya this book is thick. This book is thick. Berarti makna book di situ adalah buku. Buku ini tebal gitu. Nah makna yang lain dari book yang tadi adalah memesan. Misalnya kamu udah ngebooking hotelnya belum? Kamu udah ngebooking tiket pesawatnya belum? Booking. Misalnya dalam contoh kita bisa bilang Maudi has booked the hotel. Maudi has booked the hotel. Nah, book di kata kedua itu artinya adalah memesan. Nggak mungkin dia artinya buku gitu. Atau misalnya contoh yang lain, kita misalnya mau ngadain rapat, katakanlah di sebuah cafe atau restoran kayak gitu, terus kita mau mesen beberapa meja. We can say I'd like to book some tables. I'd like to book some tables. Artinya aku ingin memesan beberapa meja, udah di book dulu gitu, biar nanti kalau misalnya ada pengunjung lain ke cafe resto itu nggak ngambil meja itu lagi gitu. I'd like to book some tables. Kata berikutnya adalah date. Date itu bisa tanggal, bisa berkencan atau pacaran. Nah misalnya dalam contoh, what date is today? Tanggal berapa ya hari ini? Atau contoh yang lain, what date will you come to my house? Tanggal berapa kamu bakal datang ke rumahku? Gitu. Date di situ artinya adalah tanggal. Nah sekarang kalau date dalam pacaran, misalnya Tom dates with Fania. Tom dates with Fania. Artinya Tom berkencan sama Fania. Tom lagi pacaran sama Fania. Dates. Atau contoh lainnya, my date with him was awesome. He gave me rose yesterday and I love it very much. Nah, date sendiri teman-teman selain tadi berkencan, selain tanggal, punya makna yang lain. Jadi kayak misalnya out of date.
Nah, itu harus ada out of-nya ya di situ. Dia merupakan satu kesatuan, out of date. Artinya bisa kuno, bisa ketinggalan zaman, yang zaman dulu banget gitu. Nah, in sentence, dalam kalimat misalnya kita bisa bilang that television is out of date. TV itu ketinggalan zaman. Atau misalnya HP itu udah kuno banget gitu. You can say that phone is out of date. TV atau HP itu disebut kuno bisa karena bentuknya atau hal-hal lainnya yang udah kelihatan jadul banget, udah kelihatan ketinggalan zaman banget, makanya disebut itu out of date. Satu lagi ada up to date, itu kebalikan dari out of date tadi ya. Nah, up to date itu juga dia satu kesatuan, dia nggak bisa terpisahkan up to-nya. Up to date itu artinya bisa terbaru, bisa modern, bisa paling mutakhir gitu. Nah, dalam contoh misalnya, the technology is bang up to date. Teknologi itu sangat mutakhir dan teknologi itu sangat modern, nah gitu. Atau contoh yang lain, she wears shoes that are right up to date. Dia mengenakan sepatu yang up to date, yang modelnya bisa, yang maksudnya tuh modelnya kekinian, modelnya model yang terbaru gitu. The next word is park. Park artinya bisa taman, bisa memarkirkan. Misalnya dalam contoh, let's go to the park. Yuk ke taman gitu. Or we can say, there is a new park in the city. Ada taman baru di kota ini gitu. Let's go to the park. Atau there is a new park in the city gitu. Nah, kalimat yang lain, let's park the car over there. Kita parkirin mobil di sebelah sana aja. Park di situ. Let's park the car over there, atau let's park the motorcycle over there. Yuk kita parkirin motor, kita parkirin mobil di sebelah sana. Park. Nah, dari kalimat tadi kita bisa melihat bahwa park yang pertama, pas misalnya dibilang there is a new park in the city, park di situ artinya adalah taman, sementara kalimat let's park the car over there di situ adalah makna park di situ adalah parkiran gitu. Jadi lihat konteksnya, lihat kalimatnya untuk bisa membedakannya kapan pakai taman, kapan pakai memarkirkan. The next word is right. Right bisa kanan, bisa juga betul. Jadi misalnya pas aku bilang my right hand is hurt, tangan kananku lagi sakit. My right hand is hurt. Nah, kalau kalimat yang lain misalnya aku bilang you are right, she is right. Itu artinya right di situ adalah oh ya kamu benar. She's right, dia benar gitu. Right, kanan dan benar atau betul. Atau misalnya bisa bilang kita misalnya ngasih arah ya, ada orang yang nanya arah ke kita, gimana ya cara ke rumah si A misalnya. Kita bisa bilang go ahead and turn right. Go ahead and turn right and you'll find his house. Kata berikutnya adalah ring. Artinya bisa cincin, bisa juga membunyikan. Nah, dalam contoh misalnya I have a new ring, atau next month I'm gonna buy the new ring, atau yesterday he gave me a very beautiful ring, a very expensive ring, and I love it very much. Kemarin dia kasih aku cincin, bagus banget, aku sangat suka. Dan makna yang lain dari ring adalah membunyikan. Misalnya di sekolah jamnya masuk gitu, jamnya masuk ke kelas, we can say Zara rings the bell at 7 AM. Zara membunyikan bell jam 7 pagi. Nah, itu artinya semua siswa udah harus ada di kelas jam 7 itu misalnya sebagai penanda. Kata berikutnya adalah watch, artinya jam tangan, dan satu lagi menonton. Jadi misalnya dalam contoh I bought this watch last year. I bought this watch last year. Atau my friend gave me this watch. Temanku ngasih aku jam tangan ini. Nah, contoh yang lain misalnya watch dalam menonton TV, I'm watching the television. Aku lagi nonton TV. Atau my son is watching TV. Watching TV is his hobby. Gitu. Nonton TV adalah hobinya. Kata berikutnya adalah bat. Yang pertama artinya adalah alat pemukul bola.
Terus yang satu lagi kelelawar. Dalam bentuk kalimat misalnya kita bisa bilang I put the bat on the table. Aku menaruh alat pemukul bola itu di meja gitu. Atau kalimat misalnya yang menyatakan bahwa itu kelelawar, kita bisa bilang there is a bat flying over there. Nah, terakhir nih teman-teman ada kata fly. Nah, fly itu adalah lalat, dan satu lagi apa ya? Teman-teman bisa nulis di kolom komentar ya, apa makna fly yang teman-teman tahu selain lalat. Thank you for today guys. Nah, kalau teman-teman ngerasa terbantu dengan ada video ini, tolong di like dan di share ke teman-temannya yang membutuhkan ya. See you next time.